Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi bersama saya, Kak Andi, tutor sejarah Edson.id. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas materi masa demokrasi liberal. Yuk, simak bareng-bareng. Sobat Edson, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu kabinet yang nantinya merupakan koalisi antara Partai Nasional Indonesia atau PNI dengan Partai Masyumi, yaitu Kabinet Wilopo. Sebelumnya, kita telah membahas tentang Kabinet Natsir dan juga Kabinet Sukiman. Natsir menjabat sejak September 1950 sampai dengan bulan Maret tahun 1951. Kemudian masa jabatan Natsir nantinya akan digantikan oleh Sukiman yang menjabat dari tahun 1951 sampai dengan tahun 1952. Antara Natsir dan Sukiman merupakan kabinet di mana keduanya berasal dari Partai Masyumi. Ketika Natsir menjabat sebagai Perdana Menteri, Kabinet Natsir didukung oleh Partai Masyumi dan partai-partai kecil, di antaranya Parindra dan PSII. Sedangkan ketika Sukiman menjabat sebagai Perdana Menteri, Kabinet Sukiman mendapatkan dukungan dari Partai Masyumi dan PNI. Kedua kabinet tersebut kemudian jatuh akibat munculnya mosi tidak percaya. Kabinet Natsir jatuh karena adanya mosi tidak percaya yang diajukan oleh Hadikusumo. Kenapa Hadikusumo mengajukan mosi tidak percaya? Hal ini terkait dengan penerapan PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1950 tentang pengangkatan anggota DPRD yang dianggap hanya memberikan keuntungan kepada Partai Masyumi. Sedangkan Kabinet Sukiman jatuh karena adanya mosi Sunario, di mana Kabinet Sukiman diduga telah membelokkan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dengan menandatangani bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat, yaitu bantuan Mutual Security Act atau MSA. Dengan menandatangani bantuan dari Amerika Serikat ini, dianggap bahwa Kabinet Sukiman mengarahkan politik Indonesia ke arah blok barat. Padahal politik luar negeri Indonesia adalah politik yang bebas dan aktif. Akibatnya ketika Sukiman kemudian jatuh, maka penggantinya berikutnya adalah Wilopo. Wilopo kemudian ditunjuk sebagai pembentuk kabinet. Dalam perkembangannya, Kabinet Wilopo kemudian berdiri dan didukung oleh koalisi antara PNI dan Masyumi. Wilopo sendiri berasal dari PNI. Ada beberapa program kerja yang kemudian menjadi bagian dari program kerja Kabinet Wilopo. Di antara program kerja dari Kabinet Wilopo, yang pertama adalah persiapan pelaksanaan pemilu. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa pelaksanaan pemilu telah menjadi agenda dari seluruh kabinet, baik dari masa Natsir, kemudian Sukiman, dan dilanjutkan oleh Wilopo. Kenapa menjadi penting pelaksanaan pemilu ini? Karena sejak Indonesia merdeka sampai dengan jabatan yang diemban oleh Wilopo pada tahun 1952, Indonesia belum sekalipun melaksanakan pemilihan umum. Padahal kita tahu, pelaksanaan pemilihan umum penting untuk dilakukan dalam rangka memilih anggota DPRD. Selanjutnya, Sobat Edson, program kerja berikutnya dari Kabinet Wilopo adalah meningkatkan kemakmuran. Jadi, Kabinet Wilopo berupaya untuk meningkatkan kemakmuran dari bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, menegakkan keamanan. Kita tahu bahwa pada masa penerapan demokrasi liberal, banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang mengganggu keamanan dalam negeri. Di antaranya muncul pemberontakan-pemberontakan yang terjadi seperti DITII dan lain sebagainya.
Nah, jadi permasalahan keamanan menjadi fokus utama yang harus diselesaikan oleh Kabinet Wilopo. Selain itu, selain program-program kerja, di mana program-program kerja seperti persiapan pelaksanaan pemilu, peningkatan kemakmuran, serta penegakan keamanan adalah bagian dari program dalam negeri, ada pula program kerja yang ingin diupayakan berkaitan dengan program kabinet atau program kerja luar negeri. Di antaranya adalah pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif. Kita tahu bahwa kejatuhan Kabinet Sukiman disebabkan karena adanya isu pembelokan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif ketika Kabinet Sukiman menandatangani bantuan Mutual Security Act yang ditawarkan oleh Amerika Serikat. Sehingga Kabinet Sukiman dianggap membelokkan politik luar negeri Indonesia menuju blok barat. Kenapa? Karena dengan menandatangani bantuan Amerika Serikat, maka Indonesia otomatis nanti akan menjadi bagian dari blok barat. Akibatnya, kita ketahui bersama, Kabinet Sukiman kemudian jatuh. Maka, program kerja berikutnya dari Kabinet Wilopo adalah pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif, serta menyelesaikan permasalahan Irian Barat. Sebagaimana yang telah diatur dalam konferensi meja bundar menyebutkan bahwa Irian Barat akan dibicarakan kembali statusnya antara Indonesia dengan Belanda paling lambat 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Dalam perkembangannya, upaya yang digagas oleh kabinet sebelum Wilopo, baik Natsir dan Sukiman, kemudian menemui kegagalan. Oleh karena itulah kemudian, pada masa kabinet Wilopo, Irian Barat menjadi prioritas utama untuk dapat diselesaikan. Sayangnya, dalam pelaksanaan Kabinet Wilopo, dalam perjalanan Kabinet Wilopo, banyak terjadi permasalahan-permasalahan politik yang mengakibatkan Kabinet Wilopo tidak dapat bekerja secara maksimal. Di antara peristiwa yang terjadi adalah peristiwa 17 Oktober 1952. Apa sih yang dimaksud sebagai peristiwa 17 Oktober 1952? Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah sebuah konflik yang melibatkan antara Angkatan Darat dengan parlemen. Ketika kemudian para perwira tinggi Angkatan Darat menuntut kepada Presiden Soekarno untuk mengambil tindakan membubarkan parlemen. Meski kemudian dalam perkembangannya tuntutan para perwira tinggi Angkatan Darat tersebut ditolak oleh Presiden Soekarno. Apa yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952 ini? Permasalahan peristiwa 17 Oktober 1952 disebabkan pada awalnya adalah terkait dengan keinginan dari sebagian perwira tinggi Angkatan Darat, diantaranya Kepala Staf Angkatan Perang yaitu TB Simatupang, serta Kepala Staf Angkatan Darat yaitu Abdul Haris Nasution yang mengusulkan agar diadakan misi militer Belanda yang nantinya akan memberikan pelatihan-pelatihan teknis kepada militer Indonesia. Hal ini ternyata tidak disetujui oleh sebagian perwira yang merupakan bekas tentara peta. Di antaranya adalah Kolonel Bambang Supeno. Kolonel Bambang Supeno kemudian meminta dukungan kepada Presiden Soekarno agar misi militer Belanda tersebut dibatalkan. Lantas, parlemen ternyata memberikan dukungannya kepada Bambang Supeno. Akibatnya, perwira tinggi Angkatan Darat menganggap bahwa parlemen terlalu mencampuri urusan internal di dalam tubuh Angkatan Darat. Oleh karena itulah kemudian muncul tuntutan dari perwira tinggi Angkatan Darat tersebut, di antaranya TB Simatupang dan Abdul Haris Nasution yang meminta kepada Presiden Soekarno agar membubarkan parlemen. Ketika kemudian pada tanggal 17 Oktober 1952, tank-tank yang kemudian dikuasai atau dimiliki oleh Angkatan Darat kemudian diarahkan menuju Istana Presiden.
Hal ini adalah upaya dari Angkatan Darat untuk menekan Presiden Soekarno agar segera mengambil tindakan membubarkan parlemen. Tetapi kemudian Presiden Soekarno secara tegas mengatakan ia menolak untuk membubarkan parlemen. Kenapa? Karena Soekarno tidak ingin dicap sebagai seorang diktator. Akibatnya jelas, tuntutan dari para perwira Angkatan Darat tersebut kemudian menemui kegagalan. Dalam perkembangannya, Abdul Haris Nasution yang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat memutuskan untuk mengundurkan diri. Kemudian sebagai ganti dari Abdul Haris Nasution, ditunjuk Kolonel Bambang Sugeng sebagai Kepala Staf Angkatan Darat yang baru. Dari sini, dari peristiwa 17 Oktober 1952, tampak bahwa antara parlemen dengan Angkatan Darat pada masa itu memiliki hubungan yang kurang baik. Yang kedua, peristiwa lain yang terjadi pada masa Kabinet Wilopo dan menjadi faktor penyebab kejatuhan dari Kabinet Wilopo adalah peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa Tanjung Morawa adalah peristiwa ketika terjadi bentrokan antara aparat keamanan dengan para petani yang ada di daerah Tanjung Morawa. Apa faktor penyebabnya? Hal ini berkaitan dengan hasil konferensi meja bundar, di mana dalam konferensi meja bundar disebutkan bahwa para pengusaha asing yang sebelumnya menguasai tanah di Delhi, menguasai perkebunan-perkebunan di Delhi, kemudian perkebunan-perkebunan tersebut dirampas, direbut oleh para petani lokal, wajib dikembalikan oleh pemerintah Indonesia kepada pengusaha asing tersebut. Tetapi ketika kemudian tanah-tanah tersebut telah dikuasai oleh para petani lokal kemudian menolak untuk menyerahkan tanah yang mereka rebut dari pengusaha asing swasta tersebut. Akibatnya terjadilah bentrokan antara aparat keamanan dengan para petani di Tanjung Morawa. Dampaknya jelas, beberapa petani di Tanjung Morawa kemudian menjadi korban dalam bentrokan tersebut. Bentrokan ini mengakibatkan timbulnya mosi tidak percaya yang diajukan oleh Serikat Buruh Indonesia. Salah satunya dipimpin oleh Sidik Kertapati. Ketika Sidik Kertapati kemudian mengajukan mosi tidak percaya terhadap Kabinet Wilopo. Dalam perkembangannya, mosi yang diajukan oleh Sidik Kertapati mendapatkan dukungan luas dari parlemen, dari anggota parlemen. Akibatnya, Kabinet Wilopo kemudian jatuh. Maka di sini kita dapat melihat bahwa peristiwa Tanjung Morawa menjadi penyebab kejatuhan Kabinet Wilopo. Peristiwa penting lainnya yang terjadi berkaitan dengan politik pada masa Kabinet Wilopo adalah keluarnya Nahdlatul Ulama dari Masyumi. Hal ini berkaitan dengan pengangkatan Menteri Agama, yaitu Kiai Haji Fakih Usman sebagai Menteri Agama pada masa Kabinet Wilopo, di mana pengangkatan tersebut mendapatkan dukungan dari Masyumi. Lantas apa kaitannya dengan Nahdlatul Ulama? Jabatan Menteri Agama dalam pandangan Nahdlatul Ulama seharusnya diberikan kepada kader, kepada anggota dari Nahdlatul Ulama. Tetapi kemudian Fakih Usman bukanlah dari Nahdlatul Ulama. Akibatnya apa? Akibatnya Nahdlatul Ulama menganggap bahwa Masyumi gagal mengakomodir kepentingan Nahdlatul Ulama. Pada saat itu NU masih menjadi bagian dari Partai Masyumi. Akibatnya jelas, Nahdlatul Ulama memutuskan untuk keluar dari Partai Masyumi dan menjadi partai politik tersendiri. Hal ini terjadi pada masa Kabinet Wilopo. Nantinya kiprah politik Nahdlatul Ulama ditandai ketika NU bergabung sebagai partai pendukung pemerintah pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama. Nah, di sini kita lihat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa Kabinet Wilopo. Nah, ketika kemudian Kabinet Wilopo jatuh, posisinya lantas digantikan oleh Ali Sastro Amijoyo.
Kabinet Ali Sastro Amijoyo berlangsung dari tahun 1953 sampai dengan tahun 1955. Kabinet Ali I menjadi penanda untuk pertama kalinya Partai Masyumi menjadi oposisi. Kenapa? Karena Partai Masyumi tidak masuk dalam jajaran kabinet menteri yang diusung pada masa kabinet Ali I. Lantas partai politik apa saja yang menjadi pendukung dari kabinet Ali I? Maka partai pendukung kabinet Ali I diantaranya adalah Partai Nasional Indonesia dan Nahdlatul Ulama. Apa yang kemudian menjadi program kerja kabinet? Pada dasarnya, program kerja kabinet Ali I tidak berbeda jauh dengan program kerja yang diusung pada masa kabinet Wilopo. Di antaranya adalah persiapan pelaksanaan pemilihan umum, pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif, serta menyelesaikan permasalahan Irian Barat. Jadi kita dapat melihat program-program kerjanya, di antaranya adalah pelaksanaan pemilu, kemudian politik bebas aktif, serta penyelesaian permasalahan Irian Barat. Nah, kemudian kita tahu, dalam kaitannya dalam pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Kabinet Ali I berhasil menyelenggarakan suatu konferensi yang dihadiri sekitar 29 negara di kawasan Asia Afrika, di mana konferensi ini kemudian kita kenal sebagai Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung pada bulan April tahun 1955. Nah, Konferensi Asia Afrika menjadi titik di mana politik luar negeri Indonesia kemudian berhasil dilaksanakan dengan mengikuti garis yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu bebas dan aktif. Kita tahu pelaksanaan Konferensi Asia Afrika kemudian dipelopori oleh 5 negara. Nah, kita tahu ada 5 negara yang kemudian menjadi pelopor dari pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika sendiri didahului dengan adanya 2 konferensi, yaitu Konferensi Kolombo yang dilaksanakan di Sri Lanka dan Konferensi Pancanegara Bogor yang dilaksanakan pada akhir tahun 1954. Di antara negara-negara yang dianggap sebagai pelopor Konferensi Asia Afrika, di antaranya adalah Indonesia, India, Pakistan, kemudian Myanmar, serta Sri Lanka. Jadi ada 5 negara yang tercatat sebagai pelopor pelaksanaan Konferensi Asia Afrika, yaitu Indonesia, India, Pakistan, Myanmar atau Burma pada saat itu, serta Sri Lanka. Nah, jadi di sini terlihat bahwa Kabinet Ali I sukses dalam menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Sayangnya, dalam pelaksanaannya, Kabinet Ali I kemudian jatuh. Apa yang menjadi faktor penyebab kejatuhan dari Kabinet Ali I? Nah, kita dapat melihat bahwa faktor penyebab kejatuhan dari Kabinet Ali I disebabkan karena adanya konflik yang terjadi antara parlemen dengan angkatan darat. Hal ini terkait dengan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat yang baru. Ketika kemudian Kolonel Bambang Sugeng memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat yang baru. Lantas, Menteri Pertahanan mengangkat Bambang Utoyo sebagai Kasat yang baru. Tetapi pengangkatan Bambang Utoyo ini mendapatkan penolakan dari Panglima TNI. Akibatnya, ketika kemudian terjadi pengangkatan atau terjadi pengambilan sumpah Kasat yang baru, yaitu Bambang Utoyo, ternyata para petinggi militer tidak menghadiri pengangkatan Bambang Utoyo tersebut. Nah, hal ini menunjukkan adanya konflik yang terjadi antara parlemen dengan angkatan darat yang menjadi faktor penyebab kejatuhan dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama. Bagaimana Sobat Edson, dapat dipahami?
Demikian Sobat Edson pembahasan materi masa demokrasi liberal. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di kesempatan pembahasan berikutnya bersama saya, Kak Andi, tutor sejarah Edson.id. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!